Kejadian ini terjadi di sebuah apartemen di Provinsi Rayong. Cerita ini sangat menyeramkan dan memiliki plot twist yang tidak terduga. Jadi, saya harap kalian semua mendengarkannya dengan saksama. Kisah ini dikirimkan oleh seseorang bernama O yang mengalaminya sendiri saat ia dipindahkan sementara untuk bekerja di Provinsi Rayong. Hal ini membuatnya harus mencari kos atau apartemen sementara untuk ditinggali. Setelah ia tinggal di apartemen ini, semua kisah mengerikan pun dimulai. Namun sebelum kita mendengarkan ceritanya, saya ingin kalian semua mencoba mematikan lampu, memejamkan mata, dan membayangkan ceritanya bersama-sama. Cerita ini terjadi pada tahun 2019, jadi belum terlalu lama. Saat itu, perusahaan tempat O bekerja menugaskannya untuk mengawasi sebuah proyek di Provinsi Rayong selama kurang lebih 1 bulan. Perusahaan mengatakan kepada O untuk mencari tempat tinggal sendiri dan semua biayanya nanti bisa diganti oleh perusahaan. O pun mulai berjalan-jalan mencari kos, memilih yang lokasinya paling dekat dengan situs proyeknya. Akhirnya, ia menemukan sebuah apartemen. Dari luar, apartemen itu terlihat cukup baik, tidak tampak tua atau kumuh. Ia berpikir, tinggal di sini sepertinya akan nyaman dan tidak memedulikan harganya. Mau murah atau mahal tidak masalah, karena toh nanti bisa diganti oleh perusahaan. O pun langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Di dalam, ia melihat seorang ibu-ibu yang sepertinya adalah penjaga apartemen itu. O bertanya, "Permisi Bu, saya mau menyewa kamar, tapi tidak untuk jangka panjang. Hanya 1 bulan saja karena saya bekerja di sini selama sebulan. Apakah bisa?" Ibu itu menjawab, "Oh, kamar kosong ada di lantai 5, tapi hanya mau sewa sebulan ya. Tunggu sebentar, saya telepon pemiliknya dulu." Setelah ibu itu berbicara dengan pemilik apartemen, sang pemilik mengizinkan. Kemudian, ibu itu mengambil kunci dan mengantar O ke kamarnya. Kamar yang didapat O berada di lantai 5, nomor 512. Begitu keluar dari lift, harus belok kanan dan berjalan menyusuri koridor. Kamarnya berada hampir di ujung koridor, tapi bukan kamar yang paling terakhir. Setibanya di kamar 512, di sebelah kanannya ada kamar 513, dan kamar yang persis di seberang kamar O adalah kamar 506. Teman-teman, ingat baik-baik kedua nomor kamar ini. Setelah ia pindah dan tinggal di malam pertama, semuanya normal. Kamarnya bagus, fasilitasnya lengkap, bahkan ia bisa langsung tinggal hanya dengan membawa badan saja. Tiba-tiba, ada seorang pria yang datang menyapanya. Belakangan, setelah mereka akrab, O baru tahu bahwa pria ini bernama Mas Jo. Waktu itu, Mas Jo datang dan bertanya, "Loh, Mas, tinggal di lantai 5 ya? Saya sepertinya pernah lihat." Saat itu O kaget. Tiba-tiba ada orang asing yang menyapanya dan bertanya, apakah ia tinggal di lantai 5. Dalam hatinya ia sempat berpikir, apa aku sudah berbuat salah pada seseorang? Tapi ternyata tidak. Mas Jo menyapanya karena ia juga tinggal di lantai 5. "Saya juga di lantai 5, di kamar 513. Kalau Mas di kamar nomor berapa?" O menjawab, "Oh, saya di kamar 512 Mas." Mas Jo pun berkata, "Wah, serius? Kamar kita sebelahan dong." Setelah itu, mereka berdua pun duduk minum bir bersama dan mengobrol tentang banyak hal, dari mana asalnya, pekerjaan, dan lain-lain. O berkata bahwa ia sangat menyukai kepribadian Mas Jo. Mas Jo adalah pendengar yang baik, bisa memberikan nasihat, dan sangat ramah. Singkatnya, mereka sangat nyambung saat mengobrol. Sejak hari itu, setiap kali mereka berdua punya waktu luang di sore hari, O dan Mas Jo selalu janjian untuk minum bir bersama di toko kelontong di bawah gedung. Tapi tentu saja tidak setiap hari mereka bisa bertemu, tergantung jadwal masing-masing. Waktu pun terus berjalan dan mereka berdua menjadi semakin akrab. Sekitar 2 minggu kemudian, suatu hari O pulang kerja sekitar jam 5 sore.
Saat ia tiba di apartemen, ia melihat banyak orang berkerumun. Ada mobil polisi dan juga mobil ambulans. Oh mendekat untuk melihat, dan ia melihat ada sesosok jenazah tergeletak di tanah ditutupi kain putih. Oh pun bertanya pada orang di sekitarnya, "Mas, ada apa?" Ya, salah satu dari mereka menjawab, "Oh, tadi ada orang yang loncat dari gedung, Mas." Mendengar itu, Oh merasa sedikit kaget, tapi ia belum berpikir macam-macam. Ia berpikir itu bukan urusannya karena ia tidak mengenal orang tersebut. Ia pun berjalan meninggalkan kerumunan untuk naik lift ke kamarnya. Anehnya, saat ia sampai di lantai 5, O melihat ada beberapa petugas polisi dan tim penyelamat yang berdiri di sekitar depan kamarnya. Ketika O berjalan mendekati kamarnya, ia bertanya kepada seorang polisi, "Pak, permisi, ada apa ya di dekat kamar saya?" Polisi itu menjawab, "Oh, tidak ada apa-apa, Dik. Hanya saja, penghuni kamar di seberangmu, kamar 506, loncat bunuh diri, jadi kami harus memeriksa kamarnya." Ketika O mendengar bahwa kamar yang penghuninya bunuh diri adalah kamar 506, kamar yang persis di seberangnya, ia langsung merasa ketakutan. Ia tidak menyangka kejadian itu terjadi di lantainya, apalagi di kamar seberangnya. Saat melihat jenazah di bawah, ia mengira itu adalah penghuni dari lantai lain. Tapi ternyata di lantai yang sama dan tepat di seberang kamarnya, ia benar-benar takut. Tapi saat itu, jika ditanya apakah ia ingin pindah, jawabannya adalah tidak. Ia sudah tinggal di sana selama 15 hari. Tinggal setengah bulan lagi masa sewanya habis. Jika ia pindah sekarang, ia tidak tahu harus mencari kos baru di mana yang sedekat ini dengan tempat kerjanya. Jadi, O pun memutuskan untuk bertahan dan mencoba berpikir positif. Kalau aku tidak mengganggunya, mungkin dia juga tidak akan menggangguku. Sekitar 2 hari berlalu. Saat itu, O baru pulang kerja. Ketika tiba di apartemen, ia melihat Mas Joe sedang duduk minum bir sendirian di toko kelontong. Wajah Mas Joe tampak sangat sedih dan murung. O pun langsung menghampirinya. "Loh, Mas Joe, kenapa sendirian?" Mas Joe menjawab, tanggal 17 sampai 19 nanti aku tidak di sini." Ya, O bertanya, "Loh, Mas mau kemana?" Mas Joe berkata, "Aku harus pulang kampung, Oh. Ibuku tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit, jadi aku harus menjenguknya. Mungkin sekitar 3,4 hari baru kembali." Mendengar itu, O pun paham. Ternyata yang membuat Mas Joe terlihat stres adalah karena ibunya sakit. Setelah mengobrol sebentar, mereka pun berpisah. Mulai tanggal 17, O tidak pernah lagi bertemu dengan Mas Joe dan tidak minum bir bersama lagi karena Mas Joe pulang kampung untuk menjenguk ibunya. O juga mengatakan bahwa sejak penghuni kamar 506 bunuh diri, hal-hal aneh mulai terjadi padanya. Suatu malam, ia pulang kerja terlambat karena harus menyelesaikan sistem di proyek. Saat itu sudah jam 8 malam dan ia baru sampai di apartemen jam 9 malam. Saat ia hendak masuk ke lift, ia melihat ada seorang pria sudah berdiri di dalam lift. Pria itu memakai kaos hitam dan celana pendek. Saat itu, O merasa sedikit aneh. O pun berkata, "Tolong ke lantai 5 juga ya." Setelah O berbicara, pria itu menekan tombol lantai 5. Lift pun membawa mereka naik. Saat tiba di lantai 5 dan pintu lift terbuka, pria itu berjalan keluar lebih dulu. O pun mengikutinya dari belakang. Arah yang dituju pria itu ternyata sama dengan arah menuju kamar O. O terus berjalan mengikutinya, lalu ia berhenti di depan kamarnya, nomor 512. Ternyata pria yang berjalan di depannya itu berhenti di depan kamar 506. Saat O melihat pria itu berhenti di depan kamar 506, ia langsung buru-buru membuka kunci pintunya karena merasa takut bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Tepat di saat yang sama, ketika O menoleh ke arah kamar 506, pria itu juga menoleh dan menatap mata O. Begitu mata mereka bertemu, seluruh tubuh O gemetar. Ia segera membuka pintu dengan panik dan masuk ke dalam kamarnya.
Tentu saja, kamar 506 itu seharusnya kosong. Dan selama ini, O belum pernah melihat wajah penghuni kamar itu dengan jelas. Ia hanya tahu bahwa kamar itu dihuni oleh sepasang suami istri itu saja. Setelah kejadian itu, O segera menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk dan merenung. Apa aku baru saja bertemu hantu? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja pria itu adalah penghuni baru yang baru pindah. Pikiran itu membuatnya sedikit lebih tenang. Keesokan paginya, O berangkat kerja seperti biasa. Sore harinya ia pulang. Saat ia kembali dari kerja jam 5 sore, ia melihat sebuah mobil pick-up sedang mengangkut barang-barang dan pakaian di lantai bawah. O berpikir, pasti ada yang pindah masuk atau pindah keluar. Saat ia naik lift dan tiba di lantai 5, ia melihat seorang wanita, 2 orang pria dan seorang satpam. Mereka terlihat sedang membantu mengangkut barang-barang keluar dari kamar 506 untuk dibawa ke bawah. Itu artinya kamar 506 jelas belum ada penghuni baru. Pemilik lama baru hari ini mengosongkan barang-barangnya. Wanita yang dilihat O sepertinya adalah pasangan dari pria yang bunuh diri. Meskipun ia tidak ingat wajahnya dengan jelas, tapi ia merasa familiar. Hal ini membuat O semakin yakin bahwa kamar 506 masih kosong. Lalu, siapa pria yang naik lift bersamanya dan masuk ke kamar itu? Akhirnya, tibalah tanggal 19. Setelah O pulang dari kerja dan selesai mandi, ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk. O pun berjalan untuk melihat dari lubang intip. Orang yang mengetuk pintu ternyata adalah Mas Jo. O segera membuka pintu dan bertanya, "Wah, Mas Jo, sudah kembali?" Mas Jo menjawab, "Iya, baru sampai." Lalu Mas Jo berkata, "Oh, kita minum bir yuk. Tapi hari ini kita minum di kamarmu saja ya." O menjawab, "Oh, boleh Mas. Tidak masalah." Perlu diketahui, setiap kali mereka minum bersama, biasanya Mas Jo yang selalu membeli semuanya. Kadang-kadang ia juga yang mentraktir. Tapi kali ini Mas Jo berkata, "Oh, hari ini tolong belikan bir untukku. Ya, soal uangnya kamu talangi dulu saja. Aku baru pulang dan tidak pegang uang tunai." O menjawab, "Wah, tidak apa-apa Mas. Biar saya yang beli. Malam ini saya yang traktir." Setelah itu, O turun untuk membeli bir dari toko kelontong di bawah dan membawanya ke kamar. Setibanya di kamar, mereka duduk, minum, dan mengobrol seperti biasa. Tapi yang paling aneh adalah raut wajah dan tatapan mata Mas Jo sama sekali tidak menunjukkan keceriaan. Ia terlihat sedih dan cemas. Sulit untuk dijelaskan. Jika seseorang terbiasa bertemu temannya setiap hari, ia pasti bisa langsung tahu kalau ada yang tidak beres. Biasanya, Mas Jo adalah orang yang suka mengobrol, tapi hari ini ia hanya duduk diam sambil minum. Hanya ada suara musik pelan yang menemani mereka. Melihat itu, O hanya bisa berpikir bahwa ini pasti karena masalah ibunya yang sakit. Tapi saat itu, O tidak berani bertanya apapun tentang ibunya, meskipun ia sangat ingin tahu. Ia takut jika bertanya, hal itu akan membuat Mas Jo semakin sedih. Jadi, O hanya ikut minum dalam diam. Setelah mereka minum beberapa saat, tiba-tiba Mas Jo memulai percakapan. "Oh, kamu takut hantu tidak?" Pertanyaan ini pasti ada hubungannya dengan kamar 506 di seberang. O menjawab, "Kenapa Mas? Ada apa?" Mas Jo berkata, "Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin tahu saja." O pun menjawab, "Ya takutlah Mas. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan penghuni kamar seberang. Lalu ia menceritakan semua pengalamannya bertemu pria dari kamar 506 kepada Mas Jo. Saat O mengatakan, 'Ya takutlah Mas.' Mas Jo tampak menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Lalu ia berkata, 'Sudah, tidak apa-apa. Hari ini kita sudahi dulu saja ya. Aku mau istirahat.' Saat itu, O bingung. 'Loh, kenapa hari ini minumnya sebentar sekali? Birnya bahkan belum habis sebotol.'
Ia membeli 4 botol dengan niat minum masing-masing 2 botol. Tapi ini bahkan botol pertama pun belum habis. Mas Jo sudah minta pulang. Karena Mas Jo yang lebih tua ingin pulang, O sebagai yang lebih muda tidak berani menahannya. Setelah Mas Jo keluar dari kamar, O mengantarnya sampai pintu dan menutupnya. Setelah itu ia hendak pergi mandi. Saat ia sedang mandi, tiba-tiba ia mendengar suara kenop pintu diputar. Lalu suara pintu terbuka. O berpikir, oh, pasti Mas Jo lupa sesuatu dan kembali untuk mengambilnya. O pun berteriak dari dalam kamar mandi. Lupa apa Mas Jo? Tapi suasana hening, tidak ada jawaban sama sekali. O berteriak lagi, Mas Jo, Mas Jo. Tapi tetap sama hening. O pun segera memakai handuk dan keluar dari kamar mandi untuk memeriksa. Ternyata pintu kamarnya terbuka. Saat itu, ia memikirkan 2 kemungkinan. Pertama, Mas Jo kembali untuk mengambil barang yang tertinggal tapi lupa menutup pintu. Kedua, pintu terbuka sendiri karena tidak tertutup rapat. Tapi kemungkinan kedua sepertinya tidak mungkin. Karena sebelum pintu terbuka, O mendengar dengan jelas suara kenop pintu diputar. Itu artinya pasti ada seseorang yang memutar kenop dengan tangan dan membuka pintu. Angin mana mungkin bisa memutar kenop pintu sendiri? Saat itu, ia tidak bisa menemukan jawaban, hanya bisa bertanya-tanya. Akhirnya ia malas berpikir dan memutuskan untuk menyelesaikan mandinya. Setelah hari itu, saat O pergi kerja dan pulang ke apartemen, ia tidak pernah lagi bertemu Mas Jo di toko kelontong di bawah. Mas Jo biasanya datang langsung ke kamarnya, tapi mereka tidak pernah lagi janjian bertemu di toko langganan mereka. Waktu pun berlalu hingga tanggal 28. Itu adalah saat di mana O harus pindah dari apartemen ini dan kembali ke Bangkok karena pekerjaannya di Rayong sudah hampir selesai. Hari itu, ia pergi mengetuk pintu kamar Mas Jo, tapi anehnya tidak ada jawaban. Ia mengetuk cukup lama, sampai ia merasa bahwa Mas Jo mungkin tidak ada di kamar. Keesokan harinya, tanggal 29, setelah pulang kerja, O kembali mengetuk pintu kamar Mas Jo. Tapi hasilnya sama seperti kemarin. Tidak ada yang membuka pintu. Tidak ada orang di dalam kamar. Saat itu O bingung. Kemana Mas Jo? Kenapa tidak memberitahu? Ia mencoba menelepon tapi tidak diangkat. Ia mulai curiga. Akhirnya, pada tanggal 30, hari di mana O harus mengembalikan kunci kamar dan pindah, ia turun ke bawah untuk berbicara dengan ibu penjaga gedung. Ia bertanya pada ibu itu, Bu, Mas Jo kemana ya? Ditelepon tidak diangkat, saya ketuk kamarnya juga tidak ada yang buka. Ibu itu bertanya, Jo yang mana? O menjawab, Mas Jo yang di kamar 5113, Bu. Mendengar kamar 513, wajah ibu itu tampak sedikit kaget. Lalu ia berkata, tidak ada Mas. Kamar 513 sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan. Tapi yang mengurus kepindahannya bukan pria pemilik kamar, melainkan seorang wanita tua, sepertinya ibunya. Tapi ibu juga tidak tahu kenapa mereka pindah. Karena rasa penasarannya sudah memuncak, O terus mencoba menelepon nomor Mas Jo pagi dan sore, tapi tetap tidak bisa tersambung. Ia tidak menyerah dan terus mencoba. Suatu hari, saat ia menelepon, panggilannya diangkat. Tapi suara yang menjawab bukan suara Mas Jo, melainkan suara seorang wanita. Belakangan diketahui bahwa wanita itu adalah ibu dari Mas Jo. O pun bertanya tentang Mas Jo. Permisi Bu, apa Mas Jo ada? Saya tidak bisa menghubunginya. Begitu O berbicara, suara ibu itu terdengar bergetar, seolah menahan tangis. Ibu itu bertanya, kamu ini siapa? Ya, O menjawab, oh, saya baru kenal Mas Jo beberapa hari ini, Bu. Saya pindah ke apartemen yang sama dengannya. Ibu Mas Jo pun berkata, Jo sudah meninggal, Nak. Sudah 2 minggu yang lalu. Mendengar itu, oh sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Ia pun bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi, Bu?
Ibu itu pun menceritakan bahwa hari itu Mas Joe baru saja selesai menjenguknya di rumah sakit. Saat dalam perjalanan pulang, ia mengendarai mobil. Jalanan provinsi saat itu sangat gelap dan tidak ada lampu jalan, sementara banyak truk besar berlalu lalang. Ada sebuah truk tronton yang mogok di pinggir jalan, dan lampu truk itu sama sekali tidak menyala. Gelap gulita. Mas Joe yang sedang mengemudi tidak melihatnya. Akhirnya, ia menabrak bagian belakang truk itu dengan sangat keras dan meninggal di tempat. Setelah O mengetahui seluruh ceritanya, ia merasa sangat sedih. Ia tidak bisa menerimanya. Mereka berpisah bahkan tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Bagi O, Mas Joe adalah seorang kakak yang sangat baik yang pernah ia kenal. O pun menceritakan kepada ibu itu, "Bu, sekitar tanggal 19 dan 20, saya masih bertemu dengan Mas Joe. Dia bahkan masih datang ke apartemen, kami masih minum bir bersama." Ibu itu bertanya, "Benarkah, Nak?" O menjawab, "Benar, Bu. Saya berani bersumpah dimanapun." Mendengar itu, ibu Mas Joe langsung menangis sejadi-jadinya. Waktu berlalu sekitar 2 hari. Suatu hari, tiba-tiba ada nomor tak dikenal yang menelepon O. Saat ia lihat, ternyata itu adalah nomor Mas Joe. O berpikir, pasti ibunya ada urusan penting. Tapi saat ia mencoba menelepon balik 3,4 kali, tidak ada yang mengangkat dan panggilannya tidak tersambung. O pun meletakkan ponselnya. Beberapa saat kemudian, ada notifikasi lain masuk. Ternyata itu adalah pesan dari akun lain Mas Joe. Mas Joe mengirim sebuah foto. Foto itu adalah foto mereka berdua saat sedang duduk minum bir di toko kelontong di bawah gedung. Di foto itu, mereka berdua tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Foto itu diambil saat awal-awal mereka bertemu dan saling mengenal. Setelah itu, O membalas dengan stiker menangis. Sejak hari itu, foto itu masih tersimpan di ponselnya dan stiker yang dikirim O hingga hari ini belum juga dibaca. Itulah seluruh kisah yang dialami O di sebuah apartemen di Provinsi Rayong. Cerita ini sangat menyedihkan. Awalnya memang menyeramkan, tapi bagi siapapun yang mendengarkan sampai akhir akan tahu bahwa ceritanya memiliki plot twist. Ternyata ada 2 arwah yang ditemui O, dan ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Bayangkan jika kita bertemu teman baru yang sangat cocok, dan dia adalah sosok kakak yang sangat baik, yang selalu mentraktir dan mengurus segalanya. Ingatkah kalian adegan saat Mas Joe bertanya, "Oh, kamu takut hantu tidak?" Dan O menjawab, "Takut, Mas." Setelah itu, Mas Joe menundukkan kepalanya dan pamit pulang. Padahal mereka bahkan belum selesai minum bir. Mengapa? Karena saat itu Mas Joe sendiri sudah menjadi arwah. Ia sudah meninggal. Dan ketika adiknya berkata bahwa ia takut hantu, Mas Joe memilih untuk pergi karena ia tidak ingin membuat O ketakutan. Sungguh, cerita ini sangat menyentuh